Enak banget. Sampai salah fokus. Kita kayak pakai jaket yang tebal banget, adegan buka lagi, terus kayak pelukan dingin banget kayak gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, kita dari cast film Dirjo Almost Is Never Enough. Ada? Agika Bolsri berperan sebagai Ella. Aku Jordi Pranata berperan sebagai Joshua. Aku Salsabila Adriani berperan sebagai Maura. Bagaimana cara bangkit dari keterpurukan dan mempertahankan cintanya. Surrogacy-nya terjadi karena keinginan mau punya anak yang sangat besar dan itu adalah optionnya mereka. Dan faktanya adalah mereka meminta sahabatnya mereka sendiri. Sejujurnya kita di sini juga masih belajar sih Kak. Pas awal kita syuting kita belajar bareng banget tentang surrogate mother karena selama ini mungkin udah ada yang tahu tentang surrogate mother, mungkin ada yang baru tahu kayak wah ternyata di dunia ini ada yang namanya surrogate mother gitu. Jadi ya kita emang masih research tapi ya faktanya itu nggak di semua negara, nggak di semua tempat surrogate mother itu legal gitu. Ya. Jadi bukan semena-mena kita di Indonesia ilegal nih, di luar negeri pasti legal bisa, nih gitu. Enggak juga ternyata. Ketika dua orang memutuskan untuk melakukan surrogacy gitu, banyak banget hal yang harus dipikirkan sebelumnya gitu. Nggak sesimpel kayak yuk. Ada legalnya juga. Banyak kayak harus ada persetujuan dari pihak keluarga, terus ada kontrak dengan si calon ibu yang meminjamkan rahimnya gitu. Dan memang surat menyurat hitam di atas putihnya tuh harus jelas karena complicated kan, ini soal tentang nyawa nyawa seseorang gitu. Benar-benar harus diyakini dulu, harus dicari tahu dulu dan mungkin bisa dipertimbangkan dengan opsi-opsi lainnya juga gitu ya. Cuman kalau secara general kita sih netral aja ya gitu. Kalau aku mikirnya ini kan salah satu solusi yang bisa dipilih mungkin sama pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan gitu. Soal perkara ini legal atau illegal, terus berbentrokan dengan norma agama, itu sebetulnya di luar kuasa kami untuk ngeklaim itu benar atau salah. Tapi yang jelas memang ada itu dan itu adalah salah satu pilihan untuk pasangan yang belum dikaruniai anak gitu. Buat aku sendiri, bentar. Mau dong potekin. Silakan lanjutin. Aku salut dan aku adore sama Joshua. Kalau buat aku sangat menantang ya, maksudnya PR buat aku sebagai seorang Jordi memainkan Joshua yang sudah berkeluarga, tinggal di luar negeri, hidup mapan. Banyak banget hal yang berat yang aku alamin waktu membuat karakter Joshua ini. Satu, dia tinggalnya di luar negeri gitu ya. Bahasa Inggrisku aja sebetulnya masih jauh dari sempurna. Sedangkan aku harus terlihat believable karena udah tinggal lama kan di sana. Gimana caranya nih biar beneran terasa? Gimana caranya biar beneran kalau feeling ini tuh beneran ada. Jadi emang risetnya aku bawel sih ke penulis, ke Pamonti, ke internet semua cari sampai ya nanti bisa kalian lihat sendirilah di tanggal 10 Agustus. Baru pertama kali berperan menjadi seorang istri dengan konteks peran yang cukup berat gitu ya, kayak latarnya ini nggak bisa hamil gitu kan. Itu juga udah berkali-kali nanya sama manajer aku, sama mama aku juga. Dan yang pasti aku berkali-kali nanya sama Pamonti, Bapak yakin nih, ini beneran Bapak lihat saya nih bentukannya begini, kayak gini, tapi dengan kepercayaan yang dikasih dari tim pesutradaraan, habis itu dari penulis juga, dan dari support teman-teman juga, akhirnya yang awalnya aku takuti untuk menjadi seorang istri ternyata nggak semenyeramkan itu sih. Gap umurnya kita dan gap umurnya karakter kita, lebih tepatnya aku sama karakter aku tuh lumayan jauh, kalau kalian lumayan deket lah ya. Jadi lo manggil kita tua? Gue gak ngomong, gue bilang kalau gue kan cukup jauh dari karakter si Maura ini kan, jangkauan umurnya. Tapi waktu itu Jordi pernah ngomong, dan bener banget apa yang Jordi omongin, kayak bukan berarti lo di umur 30 tahun, 40 tahun lo harus jadi sokeran yang kayak gue Jordi. Iya kan Jordi. Tapi kita gak akan pernah tahu kayak kita umur 30 tahun lagi gimana. Siapa tahu masih seperti ini Iya, gitu. masih cuawaan, masih fun gitu. Kalau dari aku, pertanyaannya apa sih? Sulit nggak? Oh ini dia telur juga. Enak banget. Sampai salah fokus. Karena in real life aku bukan seorang ibu
belum menjadi seorang ibu dan belum menikah, mungkin lebih ngebayangin gimana ya rasanya menjadi seorang ibu, single mother, punya anak umur 7 tahun, tinggal di luar negeri sendirian, terus kehilangan sahabatnya. Prioritasnya itu bakal apa? Yang paling benar itu ya mereka akan prioritinya bakal ke anak. Anak gue gimana nih? Masa depan anak gue itu gimana? Jadi itu sih yang aku ambil. Pas kita baca, kita yang kayak, ya ampun sedih banget. Ngerti kan? Nggak yang kayak, sedih, ini sedih nih. Kayak gitu loh. Nggak yang kayak, oh my god, lu bayangin nggak sih? Kayak, lu bisa ngebayangin nggak sih? Kayak, this happens to you. Yeah. Jadi, it's so relatable. Dan mungkin sebagai pemain, kan kita juga harus punya empati yang cukup besar. Jadi, langsung kena aja di hati kita. Yang kayak, gila, nggak kebayang gue kayak gini nih. Yeah. Dan kita pas di saat lagi adegan, lagi melakukan adegan itu, langsung aja all the feelings comes out. Menurut gue akibat dari reading itu ketika kita syuting kita udah agak nyatu sih. Jo, Maura sama El gitu. Yeah. Udah bukan Salsa, Jordi, Anggika lagi. Gitu. Kerumitan layer dari masing-masing karakter kita tuh lumayan bisa teratasi karena chemistry antar pemain ya, nggak cuma kita bertiga, ada Oma Widiawati, ada Roy Sungkono, ada Om Ucus. Udah tahu harus ngapain ketika masalahnya apa gitu. Nggak harus kayak, oh skripnya gini kita harus gini, enggak. Jadi ya udah apa yang kita rasakan, apa yang kita mau kasih tahu, tinggal dikeluarin aja, nanti pasti akan tektokan itu enak sama lawan main kita karena chemistry-nya udah natural banget. Gila, ini udah sedih banget. Kayak ibaratnya kalau kita lagi nonton film atau kita baca buku yang sedih banget, tiba-tiba ya air mata itu netes aja kayak gitu. Universe tuh ngasih cobaan yang beruntun sama orang-orang yang ada di dalam cerita ini dan itu lumayan membantu kita untuk masuk. Ketika nangis bahkan adegan yang ceria pun jadi bisa nangis karena saking bahagia banget karakter gue mendapatkan ini. Ketika aku ngeliat Ella tuh yang kayak, Lala tuh baik banget sih jadi manusia, kayak gitu loh. Udah bukan yang kayak, Anggika lo baik banget ya udah gak yang gitu lagi, tapi udah gimana Maura memandang Ella gitu. Truthfully menurut gue, I've never had a better ensemble than this because aku ngerasa kayak semua pemain di sini kayak bener-bener give all their heart towards their character and towards the story. SKJ lagu dari Sabang sampai Merauke. Oh, dari negara Indonesia, India, Azerbaijan, kita berjoget ria. Kita ada kru orang Azerbaijan kan, terus mereka nunjukin dance culture-nya mereka mereka gitu, terus diajarin. kayak kru-kru kita juga ikut-ikutan, terus kita ngajarin mereka pocok-pocok, seru sih. Ada kru kita Yang cinlok. dan mau nikah, atau udah nikah ya? Udah nikah. Belum. Mau nikah. Ya, baru Mau nikah sama Keren kan, kru jadi kita emang yang di Azerbaijan dan Indonesia tuh kayak klik. Sampai sana ya lumayan challenging walaupun udah pakai baju 4 lapis. pakai long john, pakai apa? Sorry banget guys, masih dingin. Kita kayak pakai jaket yang tebal banget, adegan buka lagi, terus kayak pelukan dingin banget kayak gitu. Lebih ke cuaca sih yang bikin kita agak struggle di sana. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.